penjelasan tadi bahwa pencemaran lingkungan itu suatu perubahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Di sini masih ada minat apa saja yang termasuk dalam pencemaran lingkungan. Yang termasuk pencemaran lingkungan adalah pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Ya, betul. Yang termasuk pencemaran lingkungan itu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang pencemaran udara. Sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui faktor penyebab pencemaran udara. Yang kedua, siswa dapat memahami dampak pencemaran udara. Yang ketiga, siswa dapat memahami cara penanggulangan pencemaran udara. Apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kondisi udara yang mengandung senyawa-senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Pencemaran udara itu terbagi dua. Ada yang tahu apa saja itu? Ya, pencemaran udara. Bagus sekali ya yang dibilang Nasra tadi. Yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Yang pertama primer. Primer disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya pencemaran CO2 yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran manusia. Yang kedua sekunder. Pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan di atmosfer. Sampai sini paham? Ini adalah contoh penyebab pencemaran udara. Yang pertama di sini aktivitas alam. Bisa dilihat ini gunung Merapi yang mengeluarkan abu vulkanik. Abu vulkanik yang mengandung zat sulfur dan dapat mengakibatkan hujan asap sehingga udara akan tercemar. Yang kedua itu aktivitas manusia. Bisa dilihat di gambarnya. Di situ ada asap kendaraan dan asap pabrik. Selanjutnya dampak pencemaran udara. Yang pertama, kualitas udara yang menurun akibat pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit terutama penyakit pernapasan. Contohnya seperti batuk, sesak napas, dan ispa, dan ini sangat berbahaya. Yang kedua, penggunaan produk pendingin yang mengandung CFC atau seperti freezer dan AC yang dapat merusak lapisan ozon. Yang ketiga, letusan gunung Merapi yang menimbulkan abu vulkanik dan asap pabrik juga membuat udara tercemar dan mengakibatkan hujan asap. Hujan asap ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Bisa dilihat gambarnya bahwa dari asap pembakaran pabrik dia juga akan mengeluarkan zat-zat berbahaya dan kemudian di sini akan terbawa oleh udara dan akan terikut dengan awan-awan dan otomatis awannya mengandung curah hujan. Itu akan
Nah, sisa pertanyaan ini nanti Ibu kirim ke ketua kelas kalian. Ini menjadi PR ya, diumpul minggu depan. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan materi tadi? Pencemaran udara yaitu limbah dan benda. Limbah disalurkan langsung oleh sumber tercemar, sedangkan benda diakibatkan oleh reaksi kimia dari partikel polutan yang terjadi di atmosfer. Adapun faktor-faktor penyebab pencemaran udara yang pertama itu disebabkan oleh aktivitas alam, aktivitas manusia, dan adapun dampak pencemaran udara yaitu kualitas udara yang menurun. Akibat pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit terutama penyakit pernapasan. Dan yang kedua, penggunaan polusi seperti buangan yang mengandung seperti diesel dan AC, dan yang dapat merusak lapisan ozon dan diantaranya letusan gunung dan menimbulkan abu vulkanik. Dan adapun cara penanggulangannya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam pohon, dan hemat energi. Mungkin cukup sekian materi dari hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video